Kita turun di pintu tol aja, kasihan guys, soalnya cuma nurunin saya aja kalau ke terminal buang waktu. Boten Pak, boten. Jadi ya nggak apa-apa, kita turun sini aja dan kita nanti lanjut lagi nyari apalah, gampang terserah, nyari ojek atau apa. Ini di pintu tol Probolinggo. Nah itu, jadi cari warung kopi dulu dan ini masih lanjut ya, sekarang jam 12. Nggak apa-apa, kita turun sini aja. Boten Pak, jemput. Nah ini kita mau pisah dulu. Masih lanjut lah sinetronnya, tetap sahabat. Jangan semangat, lalu pasukan arem-arem Probolinggo. Tolong dengarkan tentang lagu rindu ini. Dewi Asmara, tolong sampaikan aku masih menanti. Setiap malam mata ini enggak bisa terpejam, terbayang selalu senyuman manismu. Kapan kita bertemu, walaupun sebentar, tenangkan hatiku. Halo pasukan arem-arem Probolinggo, kota Probolinggo. Kita udah geser di terminal Bayuangga ya. Jadi saya mau lanjut ke Surabaya, tapi saya mau istirahat, capek banget karena udah di luar ekspektasi lah. Berangkat dari Padang sampai turun di sini. Kita mau ke Surabaya dulu istirahat, nanti kita lanjut lagi ke arah Pati. Ya, kita nanti cari bis patah saja sedapatnya. Kalau bisa dikontenin, nggak bisa ya. Jadi terima kasih sudah ngikuti dari awal sampai akhir, tapi tetap lanjut ya. Ini kita sudah di terminal tipe A Bayuangga, Jalan Raya Bromo, kota Probolinggo. Nah itu kelihatan ya. Nah kita sapa lagi ya pasukan arem-arem dari Probolinggo. Oke, tetap sahabat, jangan semangat. Ini kita udah di ruang tunggu ya. Jadi ini di depan kita pas shelter keberangkatan. Sekarang jam 1 siang. Jadi untuk bis patasnya ada beberapa pilihan yang sudah siap, itu kayaknya laju sama kemenangan. Nah itu kemenangan, itu warna hijau. Saya pilih naik patas saja, mau istirahat. Dan karena ini kan lagi musim Nataru, libur panjang, jadinya tarifnya yang ekonomi itu setorannya ugal-ugalan. Jadi tarifnya selisihnya itu gak masuk akal, selisih dikit banget sama patas. Mending kita naik patas, bisa istirahat karena mungkin full tol ya. Saya juga belum pernah naik patas Probolinggo, biasanya tapal kudaan, naik bumelan. Tapi karena saya lelah, agak bengkak kaki, soalnya Keramat Jati, Lorenanya jaraknya sempit banget. Jadi kita nanti lihat-lihat ke depan mau naik apa, tetap ikuti aja ya. Oh panas suasananya, kita ngadem dulu, ngudut-ngudut, nyantai dulu lah. Untuk terminalnya sepi ya, jadi untuk ruang ini warung-warung sederet ini juga ada beberapa yang menjual bis malam. Jadi memang jalur lintasan, jadi beberapa bis yang ke arah Bali ataupun Jakarta pasti kalau ada sewa dari sini juga masuk. Tapi kalau nggak ada, nggak mungkin masuk, langsung full tol. Sepi kondisi terminalnya. Ini untuk parkiran belakangnya ya, jadi beberapa bis bumel terlihat, dan kita lihat-lihat dikit lah deretan warung ini. Beberapa memang menjual tiket bis malam, tapi beberapa juga ada cuman warung makan atau apa. Nah ini parkiran belakang kayak gini, besar terminalnya, tapi yang paling enak itu masuk dari belakang sana, gak ditarik-tarik. Tapi kalau kita masuk dari pintu keluar bis yang arah sana, itu kebanyakan langsung disambut, banyak ditarik-tanya. Tadi saya masuk lewat belakang sih. Nah kayak gini kondisi terminalnya, ini luas parkirannya, sampai ke sana itu masih parkiran. Nah kayak gini suasana parkiran yang belakang, banyak kan, luas, tapi sayangnya nggak ada bis malam, adanya bis patas sama bis ekonomi. Untuk yang sini ku ke arah timur, jadi ke arah Situbondo, Lumajang, Jember, Banyuwangi dan sekitarnya. Kalau yang sebelah sini arah Surabaya, ini patas semua ini. Di depan atas ini ada, yang pertama itu laju, yang kedua kemenangan. Saya kok pengen bareng kemenangan. Itu yang baru keluar itu ke arah
Banyuwangi. Kalau nggak Jember, kita pernah ya naik laju ya. Wah, panas banget. Kita ngopi-ngopi dulu apa gimana? Saya ngincer ini loh, kemenangan ini. Jodoh ini. Moga jodoh lah, ada kursi depan. Oke. Ngopi-ngopi dulu lah. Sampai kapankah aku menyerah pasrah kalah? Cukup bila kau marah lewat bibir saja, jangan tangan yang bicara. Cintaku bukan sebuah gaun, bila telah hilang indahnya, dapat kau beli yang baru. Nah, kita coba sebutkan ya di shelter ke-6 ini tulisannya untuk Patas Jember Banyuwangi, shelter 5 ini untuk Akap Situbondo, Bondowoso, Denpasar Bali, shelter 4 Jember, shelter 3 Malang, shelter 2 Surabaya, dan shelter 1 itu mana itu? Malang dan sekitarnya. Jadi kalau mau naik bisa dari sini, kecuali untuk Patas Surabayanya ada di depan ini, pilihannya ada Kemenangan sama Mila Sejahtera. Ditungguin lama, yang jual katanya pulang istirahat. Walah, ya wes kita incer yang itu ya, Kemenangan aja. Urusan belakangnya sih bekasnya Handoyo. Langsung aja. Duduk belakang aja. Kalau depan ya wes gak iso istirahat, nanti ngerekam terus. Iya, bekasnya Handoyo RK8. Kita naik ini aja ya. Kemenangan. Gini dek, gini ya. Beri jalan aja, mati sarung. Oh, Pak. Cocok ya dulu. Di sini aja. Untuk jaraknya segini ya, wis setelan patas. Si penumpang sementara kayak gini. Kalau patas itu patas toilet. Berarti ya apa? Yang bekas dari Handoyo masih belum dilepas toiletnya. Berarti ya sekitar 40-an lah kursinya. Kalau dua-dua ya 40. Berarti pakai kursinya model gini. Cocok. Belakang sendiri gini biasanya bisa di setel. Tapi kok dipaten? Walah, dipaten emang nih. Langsung berangkat ternyata. Gak pakai lama. Setengah 2 berangkat. Kirain pakai ngetem lama, ternyata langsung ya. Nah, ini kalau kita masuk dari pintu keluar kan banyak yang apa namanya, nungguin. Hati-hati. Juga ada penitipan motor, mobil, kendaraan, warungnya buahnya enak. Oke, kita menuju ke Surabaya.
Naik bus di rute tapal kuda kalau pengen aman dan terjaga ya mending naik bus batas seperti kita kali ini. Mengurangi resiko kusut di jalan baik rute maupun tarif tiketnya. Karena sebagian besar bus kelas bumel atau ekonomi semuanya memakai sistem setoran. Dan untuk libur panjang dan tahun baru rincian setoran sangat mencekik kru yang membawa bumel tapal kuda. Hal ini yang membuat bumel tapal kuda dikenal dengan rute kusut dan sering mengerjai penumpang untuk masalah tarif. Bukan Bunda salah mengandung, tapi jika tidak greget di jalan otomatis uang setoran tidak akan tercukupi. Makanya daripada mending pilih naik bus batasnya saja. Kondisi lelah membuat kita lebih memilih naik bus Kemenangan. Tertarik karena melihat bus ini bekasnya Handoyo. Kita juga belum pernah naik bus Kemenangan. Berbekal mesin Hino RK balap dijamin pasti jadi pelari tapal kuda. Kita memang sengaja mau nyari bus yang nyaman agar bisa beristirahat di jalan. Kalau naik bus batas enak meskipun seat standar bus pariwisata seat 22 tapi tingkat kenyamanannya jauh daripada bus dengan kelas ekonomi. Biasanya memang kalau saya lagi kelelahan atau trip pendek untuk nyambung ke trip jarak jauh itu biasanya memang ngincer yang paling belakang gitu. Ya, paling belakang ini soalnya jaraknya beda, lihat tuh. Ini jaraknya segini. Tuh, speed banget. Tuh, ini agak lebar ya paling belakang. Dari situ ke depan itu kayak gitu semua jaraknya. Paling enaknya kayak gini. Sayangnya ini dipaten. Jadi kita nggak bisa ke belakangin. Nyandar ke belakang nggak bisa, ini dipaten. Nggak dipaten enak, ini bisa mangap ini. Mangap sampai tiba-tiba sampai ke Bungurase. Untuk tarif dari Probolinggo ke Soe, untuk tarif Probolinggo ke Surabaya bareng PO Kemenangan ini 60.000. Kayak gini bentuk tiketnya. Ini 60.000. Nggak tahu kalau PO lain berapa ya, tapi untuk Mimin saranin kalau main ke arah tapal kuda mulai dari mana Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso sampai Banyuwangi, kalau pengen aman mending main ke naiknya itu bis batasnya. Apapun PO nya pasti tarifnya tertib. Takutnya kalau kalian naik yang bumel, apalagi yang sistem setoran, nanti kayak videonya IMT yang sebelumnya waktu kita naik bisa apa itu lupa saya, setahun yang lalu apa kapan ya, kayak gitu pengalamannya. Dan apalagi untuk dalam akhir-akhir ini kan libur panjang Nataru, itu tarif setorannya mencekik. Kasihan krunya juga, kasihan krunya bus setoran juga harus nyari sewa, nyari penumpang, tapi setorannya naiknya drastis. Makanya tarif untuk Nataru bis bumel sama patas selisihnya cuma nggak sampai berapa, paling selisih 10.000 kalau nggak sampai 15.000. Kasihan kru bumelnya juga. Makanya saya pilih naik batas pasti. Kemudian karena saya juga lelah ya, pengen istirahat mangap. Nanti kalau kita bikin vlog lagi tiba-tiba nyampe Bungurase ya maaf, rasanya ketiduran. Ini kita udah di Tongas Asri, Tongas. Ya, Panci Pelumpang berarti dia dari terminal Probolinggo itu langsung masuk tol, ternyata nggak pakai lewat bawah-bawah, langsung tol full tol ke Surabaya berarti. Wah, berarti saya yang katro ya, ternyata untuk atas seperti ini sistemnya. Jadi nggak, berarti nyari penumpang terakhir ya di sekitaran terminal tadi sampai pintu tol. Okupansi yang dibawa untuk trip kali ini kayak gitu. Lumayan lah okupansinya, bisa bawa berapa ini nggak tahu ya, lumayan lah pokoknya. Ini saya mau istirahat dulu ya, nanti lanjut lagi.
Nah, kita udah sampai di tujuan akhir kita, itu Terminal Bungurase ya, jam 3 sore. Terima kasih sudah menonton tripnya dari Kemenangan X Handoyo, dan kita langsung cari Trans Gresik Darjo itu buat pulang ke Gresik. Terima kasih sudah menonton, tetap sambat, jangan semangat, halo pasukan arem-arem Surabaya Sidoarjo. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,